wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma'an nusina ya rahman rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan lagi ngaji kita dan alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan. Ini sudah pertemuan yang kelima dan insya Allah kita bisa lebih dipercepat lagi karena beberapa maklumat-maklumat yang sebelumnya sudah dirasa penting untuk disebutkan sudah kita sebutkan dan insya Allah berikutnya kita baca sekaligus sedikit tentang taklik dan juga perincian dari i'rab jurumiyahnya itu sendiri. Insya Allah. Oke, yuk tafadhol kalau misalkan ada yang mau baca. Saya persilakan dulu sebelum saya tunjuk. Yuk, siapa? Silakan. Mbak Widya, Mbak Indi, kemarin sudah Mbak Wulan. Mbak Nurul atau Bu Endah mau mencoba baca? Silakan, silakan. Yuk. Ayo, silakan. Ditunggu. Yang lainnya, kalau misalkan mau ini mengajukan diri, silakan. Ayo, harus berani karena kalau nggak berani itu apa namanya nanti nggak bisa punya ini keberanian. Silakan. Ya, nanti kalau majelis yang besar, itu nanti kan setidaknya mental untuk membacanya itu sudah. Karena kalau kata guru kami itu menjadi mukri adalah sebuah kebanggaan. Menjadi orang yang bantu syekhnya atau gurunya baca itu adalah sebuah kebanggaan. Karena apa? Karena pasti syekh itu ketika sudah menunjuk satu orang untuk membaca, dia sudah punya ikatan biasanya satu dengan gurunya. Yang kedua, gurunya juga sudah yakin bahwasanya bacaan dia itu adalah bacaan yang selamat. Kenapa? Karena dia termasuk yang rajin dalam mencakel sebelum pelajaran itu dimulai. Jadi benar-benar kayak dulu itu para mukri Quran, pada para mukri eh, kitab itu mereka adalah orang yang paling apa ya, paling pertama kali lah dan punya tempat sendiri di hadapan Syekh. Nah, jadi sebelum ke arah situ dan sebelum kita menjadi menghadiri majelis-majelis yang besar, setidaknya kita pernah latihan. Nah, ini sekarang ajang latihannya. Nah, silakan ya. Salah nggak apa-apa, namanya salah. Salah kan kalau salahnya sekarang kan besok-besok lagi kita udah nggak salah lagi. Jangan sampai nanti kita udah di majelis besar salahnya parah, malah kita lebih eh, malu lagi. Salah kita benar-benar luar biasa salah. Ya, silakan. Coba. Yuk, silakan. Kalau saya baca sama aja nih nanti nih. Nggak ada latihannya berarti. Yuk, silakan. Mbak Wulan, Mbak Widya, sok. Silakan nih. Dimulai. Ya sudah baca Ustadz gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa deh. Nggak ada yang mau baca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid ini amin. Oh Eh, iya,
Waya juzu ya. Oh, wayajuju. Hmm. Wayajuju fir rahimi an-nasbu warraf'u ala jarri ar-rahmani. Ar-rahman, ya ar-rahmani. Wa nasbihi wa raf'ihi fahadhihi sittatu awjuhin tajuzu arabiyatan la qira'atan. Oke, cukup dulu. Jadi di sini mau membicarakan soal hal yang kemarin sudah kita terangkan. Jika kita boleh membaca Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu nggak dengan kasroh atau nggak dengan jar. Artinya kita boleh bacanya Bismillahi Ar-Rahmanu Ar-Rahimu atau Bismillahi Ar-Rahmanu Ar-Rahima atau Bismillahi Ar-Rahmana Ar-Rahimu atau yang keduanya Bismillahi Ar-Rahmana Ar-Rahim. Nah, ini adalah 6 aujuh atau 6 cara baca yang diperkenankan dalam Arabia tapi tidak diperkenankan dalam bacaan Quran. Nah, ini penegasan aja. Yuk lanjut. Wal majruru minhuma na'tun na'tun lillahi kama taqaddama. Oke, di sini dikatakan kalau dia itu majrur, maksudnya adalah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Jadi kita tulis ya. Kemarin kan kita bilang Bismillahi Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, kalimat Ar-Rahman ini boleh kita baca Ar-Rahmana Ar-Rahima, boleh. Boleh kita baca Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, boleh. Boleh kita silang antara yang ini dibaca Ar-Rahman, ini dibaca Ar-Rahimu. Atau di sini dibaca Ar-Rahimu, di kita baca Ar-Rahman. Terserah. Nah, terus yang kedua ini kata beliau bilang fal majruru minhuma, maksudnya minhuma itu min dari kata huma, dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, dia itu merupakan sifat dari lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang. Nah, ini maksud dari kata majruru minhuma. Oke, sampai di sini coba silahkan kalau ada diskusi. Ini cukup lah ya. Semoga nggak ada diskusi. Oke, lanjut. Jadi kalau ada diskusi langsung aja di sela sayanya, langsung diinterupsi dan langsung tanyakan saja. Oke, nah, Berarti yang majrur itu dia naat terus tadi ya? naat, Yang betul. Rahmani Terus Ar-Rahim. eh, masih ingat nggak kemarin saya tanya sama Maulan, kenapa kok boleh dibaca Ar-Rahmanu sama Ar-Rahimu? Ingat nggak kenapa kok kita boleh dibaca Ar-Rahmanu dan Ar-Rahima? Hmm. Dijawab kalau nggak tahu, kalau tahu dijawab. Jawab tahu, kalau jawab nggak tahu tidak. Biar Oh, saya, belum. hah? Ini lupa Ustadz. Lupa, oke, oke, taib. Saya ingatkan lagi ya. Ini kan sifat. Ini berarti yang disifati. Yang disifati. Taib. Nah, bahasa Arabnya yang disifati itu disebut sebagai namanya man'ut. Sedangkan sifatnya disebut sebagai namanya na'at atau sifat itu sendiri. Taib. Sesuatu yang sifat itu pasti mengikuti sesuatu yang disifati. Ini kita sudah pernah kaji di pembahasan apa namanya tawabi. Silakan dirujuk lagi nanti pelajarannya itu. Semoga masih ingat. Kalau nggak ingat, rujuk lagi lah segera. Heeh. Kalau nggak ingat lagi, diistighfari dulu. Terus kenapa kok nggak ingat, langsung diulangi lagi. Dan
ongoing lagi ke pelajaran kafrawi ini. Balik lagi ke tadi, bahwasannya sifat itu pasti ngikutin yang disifati. Ngikutin dalam hal apa Ustadz? Termasuk mengikuti dalam perihal harokatnya. Mengikuti dalam perihal harokatnya. Artinya ketika sesuatu yang disifati itu dia dalam keadaan majrur atau kasroh, maka sifatnya juga ikut kasroh. Maka sifat itu mengikuti man'utnya atau naat itu mengikuti man'utnya. Baik. Terus kemarin kita katakan kenapa kok dia boleh dicatat ini? Kalau sudah itu, biar nggak lupa lagi dicatat. Kenapa kok boleh Ustadz dibaca Ar-Rahmana sama Ar-Rahimu, dibaca Ar-Rahima sama Ar-Rahimu? Sebab orang Arab pernah katakan atau ada kaidah dalam bahasa Arab dan ini ada dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan saat sesuatu yang disifati atau ketika sesuatu yang disifati itu sudah masyhur, masyhur meskipun masyhur secara hakiki ataupun secara iddiai itu artinya itu secara klaim. Ini secara apa ya? Kalau klaim itu ya secara normal lah bahasanya atau tabii. Ketika sesuatu yang disifati itu sudah masyhur, baik secara hakiki ataupun iddiai, baik itu memang normalnya dia itu sudah sesuatu yang masyhur, atau secara klaim dia itu masyhur, maka sesuatu maka sifatnya itu boleh menyelisihi harokat dari yang disifati. Boleh menyelisihi dari sesuatu yang disifati. Nah, penyelisihan ini para ulama bilang ini disebut sebagai namanya al-qat'u. Ulama bilang penyelisihan antara sifat dan mausufnya itu disebut sebagai namanya al-qat'u. Nah, al-qat'u ini hanya boleh pada dua hal, nggak pada sembarang hal. Apa pada dua halnya itu? Pertama, dia itu boleh dalam keadaan marfu. Yang kedua, boleh dalam keadaan mansub. Hanya dua keadaan ini saja. Marfu dan mansub itu direpresentasikan atau diwujudkan dengan adanya dhammah dan fathah pada kalimat tersebut. Maka boleh kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita katakan begitu. Boleh juga kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita katakan. Bisa juga kita katakan sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan al-qat'u. Sampai di sini. Ada diskusi atau ada pertanyaan? Silakan. Ini mausufnya lafaz Allah saja atau bebas Ustaz? Bebas. Bebas. Yang penting dia sudah masyhur. Contoh masyhur yang lain. Kemarin kita katakan dalam Quran surat Al-Lahab, betul? Wamro'atuhu hammalatal hatab. Di situ imro'ah apa ininya? Harokatnya kan domah, bukan? Domah. Tapi ketika dikatakan hamalah, hamalah itu kan merupakan sifat yang membawa. Itu kan berarti kan dia sifat. Harusnya kan hamalatul hatab, harusnya begitu.
Tapi di kiroahnya Asim, di kiroahnya eh astagfirullahaladzim. Di kiroahnya Asim itu disebutkan hammalatal hatab. Sementara di kiroahnya yang lain, ya, di kiroah apa namanya, eh, 7 atau 10 kiroat yang lain itu mengatakan hammalatul hatab. Maka dari sini boleh ketika kita katakan eh, mas mausuf atau man'ut ketika dia masyhur boleh di kota dalam keadaan marfu ataupun mansub dan nggak boleh majrur. Nah, itu dalilnya seperti itu. Itu Mbak Ulan. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Perlu ya. Kok tadi saya malah nggak dimatiin dulu itunya. Hah, jadi ketahuan. Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaan. Dari yang lain, silakan. Ya, kalau nggak tahu, tanyakan saja ya. Insya Allah saya bersedia untuk mengulang kok. Jangan malu, jangan sungkan, jangan juga ditutup-tutupi, gitu. Kita sama-sama sudah keluar waktu, energi, tenaga, pikiran, jangan sampai sia-sia. Ada lagi diskusi yang lain, silakan. Kan berarti itu pembahasannya terkait al-qata'u gitu ya Ustadz? Al-qat'u pada man'ut bahasanya. Al-qat'u pada man'ut. Mm-mm. Kalau pada alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanirrahim itu juga enggak ya Ustadz? Enggak masuk dia. Oh enggak ya. Enggak Berarti masuk. al-lahab aja ya. Oh enggak, afan. Rabbil alamin juga masuk, tapi afan. Masuk, cuman karena sekarang lagi bahas basmalah, maka basmalah yang menjadi ininya, topiknya. Alhamdulillah masuk di alhamdulillah itu masuk ya. Ya Ustadz. Nanti Oke, coba saya ulang-ulang lagi lah. oke, Agak baik. agak-agak jelimet, cuman nanti diulang insya Allah. Oke, baik. Silakan dari yang lain. Ya. Sebenarnya nanti ini bisa diterapkan di alhamdulillah juga bisa. Nanti kalau sudah paham ini, coba diterapkan di alhamdulillah. Itu juga sama juga. Alhamdulillah itu mirip kayak gini juga. Sama kok. Bisa dibaca Rabbul Alamin, nanti bisa dibaca Rabbal Alamin, dan bisa dibaca Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillahi Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbal Alamin, dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau di Quran, karena yang dipatenkan dalam bacaan Al-Quran adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka ya Rabbil Alamin itu menjadi hal yang paten. Dan itu juga termasuk bagian dari qat'u fil man'ut juga. Lanjut ya. Oke, lanjut Mbak Ulan. Eh, tadi oh, wal mansubu minhuma mansubun ala ta'zimi bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu aqsidu aw nahwuhu wa i'rabuhu aqsidu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana warrahmana arrahima bin nasbi mansubani ala ta'zimi bidzalikal fi'li bidzalikal fi'lil muqaddari wa alamatu nasbihima fathatun dhahiratun fi akhirihima. Baik, cukup barakallahu fiik. Bagus bacanya. Taib.
di sini dikatakan kalau dia itu harokatnya ar-Rahmana, apa alasannya gitu? Apa alasannya dia dibaca ar-Rahmana dan apa alasannya dia dibaca ar-Rahmanu? Nah, di sini musonif kitab ingin mendetilkan alasan kenapa kok dibaca ar-Rahmana dan kenapa kok dibaca ar-Rahima. Begitu pula musonif kitab nanti di paragraf berikutnya akan memberitahukan ke kita kenapa kok dibaca ar-Rahmanu dan kenapa kok dibaca ar-Rahim. Nah, di sini dikatakan wal mansubu minhuma, dan mansub dan fathah pada keduanya, minhuma itu kembali kepada ar-Rahman dan ar-Rahim, mansubun ala ta'zim. Dia itu dimansubkan sebab ada pentakziman, sebab ada pengaguman dari kita saat mengucapkan bismillahi ar-Rahman. Saat mengucapkan kalimat ar-Rahman itu ada pengagungan dalam diri kita. Yang mana seolah-olah kita itu sebelum mengucapkan ar-Rahmana, itu kita bilang gini, Bismillahi, aku dengan menyebut nama Allah. Terus saya bilang dalam diri saya, maksudku Dia yang Maha Pengasih, Dia yang Maha Penyayang. Nah, kata-kata maksudku yang tadi, yang kita kalau kita dalam bahasa Indonesia itu yang kita stripkan itu, maksudku Allah itu yang mana? Maksudku Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Nah, ini kata dari kata aksidu di sini. Terus yang beliau bilang dia au nahwuhu, atau yang semisal dengan aksidu. Contohnya gimana? Contohnya misalnya gini, Bismillahi, aku dengan menyebut nama Allah, aku mentakzimkan, aku menyembah, aku mengagumkan. Dia yang Maha Pengasih, Dia yang Maha Penyayang. Jadi di sini seolah-olah sebelum kita mengucapkan kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim, itu ada fiil atau ada hal yang kita kerjakan dalam hati. Atau memang kita sengaja melakukan hal tersebut, melakukan pengagungan tersebut, atau melakukan pengkultusan tersebut, atau melakukan maksud bahwasanya yang ku maksud dari kata Allah itu adalah Dia yang Maha Pengasih atau Dia yang Maha Penyayang. Nah, ini adalah fiil yang kita gunakan sebelum mengucapkan kata Ar-Rahman. Nah, karena kita menggunakan fiil dan fa'ilnya adalah kita, maka kita akan bertanya-tanya atau kita akan ditanya, lalu siapa yang kamu agungkan? Lalu siapa yang kamu maksud? Maka di sini dikatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mereka semua itu adalah hal yang diagungkan, hal yang dimaksudkan. Nah, maka hal tersebut, sesuatu yang kita agungkan dan sesuatu yang kita maksudkan tersebut, dalam bahasa Arab disebut sebagai namanya maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi harokatnya adalah fathah. Maka kita fathahkanlah kalimat ar-Rahmana dan ar-Rahima. Nah, tapi nanti di paragraf berikutnya, musonif kitab bilang begini, nggak layak kalau kamu bilang ar-Rahman dan ar-Rahima itu sebagai maf'ulun bihi. Karena apa? Itu merupakan bentuk ta'adduban. Merupakan bentuk ta'adduban ketika kita tidak mengatakan ar-Rahmanan dan ar-Rahimah itu sebagai maf'ul bihi, melainkan adalah sesuatu yang kita agungkan atau sesuatu yang kita maksudkan. Nanti di paragraf berikutnya akan disampaikan begitu. Nah,
Tapi sejauh ini coba silakan dari satu kalimat yang panjang ini coba ada pertanyaan. Berarti aksidu ini kan dia fiil mudhari, Ustadz. Terus Mm-mm, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban ana. Berarti betul. ar-Rahmana itu dia sebagai maf'ulun bih itu kan. Maksudnya sementara waktu yang di sini Uh-uh, tuh. uh-uh, Oh. gitu. Jadi si ar-Rahimanya juga ngikut Sifat, sifat dari ar-Rahmana ya. Eh, betul. oh Betul, ya. betul. Sifat dari Ar-Rahman. Gitu ya. Oke. Coba yang lain, Mbak Widya, Mbak Indi, Bu Endah, Mbak Nurul, silahkan kalau ada diskusi. Kalau ada yang nggak difahami dari kalimat ini. Jadi nanti kalau misalkan ada yang baca Bismillah nggak sesuai dengan apa yang pernah kita ketahui pada umumnya, jangan buru-buru menyalahkan. Nah, inilah pentingnya kita punya ilmu. Kadangan itu huru hara, perang, kesalahpahaman itu karena kita kurang ilmu. Andaikan kita berilmu, niscaya hidup ini aman, tentram, dan nggak banyak saling mengklaim bahwa dia yang paling benar. Di tempat kita kan banyak tuh mengklaim. Kemarin terakhir ada pembunuhan dilakukan jamaah masjid karena cekcok dengan imamnya perihal masalah dalam ibadah. Saya tapi nggak pasti apa itu. Ada beritanya. Saya sangat menyedihkan sekali gitu loh. Kan itu adalah bentuk dalam hati saya, apa namanya, dalam tanda kutip, bentuk kebodohan yang dipertontonkan. Harusnya kan ketika ada perdebatan dibicarakan dan saling legowo, saling nerima argumentasi, bukan malah gontok-gontokan dan memaksakan pendapat. Nah itu nggak elok kayak gitu. Apalagi kalau sudah sampai merenggang nyawa itu ya, memang sudah benar-benar dia sedang mempertontonkan kebodohan. Ya, saya harap belajar kita makin berilmu itu makin ego kita tuh semakin rendah. Terus maklum kita itu semakin banyak sehingga hidup ini nyaman. Nah, mulanya dari mana Ustaz? Mulanya dari belajar hal yang paling penting dalam menyampaikan sebuah hukum adalah bahasa. Nah, bahasa ini kita perlu kita pelajari dulu supaya kita tidak salah paham dan tidak salah sangka. Oke, yang lain ada Mbak Widya, ada diskusi. Ta'adzuban itu apa, Ustaz? Ta'aduban itu kita beradab sama Allah. Beradab sama Allah. Selayaknya hamba sama Tuhan itu kayak gimana sih beradabnya? Yaitu apa? Kalau manggil nggak langsung pakai nama, tapi pakai gelar dulu. Mas, Mbak, Tuan, Nyonya, kan gitu. Nah itu bentuk ta'aduban itu kayak gitu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada? Nggak ada? Oke. Baik. Silakan. Lanjutkan lagi kalau nggak ada yang tanya. Mbak. Oke, berikutnya. Sebelum lanjut. Berikutnya di sini musannif kitab radhiyallahu taala anhu wa ardahu mengi'rab kalimat aksidu atau kalimat yang semisal dengan aksidu, semisal u'azimu atau azkuru atau yang lain yang semisal dengan kata aksidu itu. Maka di sini musannif kitab mengi'rab. Lagi-lagi beliau hanya mengi'rab aja kerjaannya. Atau pembahasan beliau itu hanya mengi'rab aja. Nah, di sini disebutin fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasibi wal jazimi dan lain sebagainya, dan ini sudah kita dapatkan di pelajaran sebelumnya. Dan saya harap ini sudah menjadi malakah.
Malakah itu artinya ketika disebutkan suruh i'rab itu udah langsung hadir dalam kepala bagaimana cara meng-i'rab. Gitu. Saya rasa ini sudah diajarkan atau belum diajarkan atau belum pernah sebelumnya, belum pernah tahu cara meng-i'rab dari Mbak Nurul, Endah, Mbak Wika sudah tahu? Cara meng-i'rab fi'il mudhari? Silakan. Belum Ustaz. Oh, belum. Oke, baik. Dari Mbak Nurul dan Mbak Wika Sudah Ustaz. sudah, Mbak Nurul? Iya, sudah Ustaz. Sudah. Oke, dari Mbak Wika. Iya Ustadz, waktu di Iqdad 2 kemarin. Oke, baik. Jadi karena ada yang belum, kita ulang sedikit ya. Sembari murojaah bagi yang sudah paham. Oke. Oke, gini. Bu Endah. Oke, ya kita mulai. Dalam bahasa Arab, setiap kalimat yang datang, apapun kalimatnya, mau kalimat zaid, mau itu kalimat fataha, apapun itu kalimatnya, mau fi, baik itu dia itu isimkah dia, atau fiilkah dia, atau harfunkah dia, ini semua ada i'rabnya. I'rab itu kayak semacam kita menjelaskan ini kalimat ini jenisnya apa. Dan dalam posisi jumlah, dalam posisi dia sebagai susunan, dia itu ada di posisi yang mana. Nah, itu disebut sebagai namanya i'rab. Maka tata cara meng-i'rab juga pun sama dengan yang kita sebutkan tadi. Artinya, ketika disebutkan Zaid, maka kalimat pertama yang muncul di lisan kita adalah Zaid itu fiilkah, isimkah, atau harfunkah? Ternyata dia isim. Berarti kita sebutkan dulu ismun. Dia merupakan isim. Lalu yang kedua, kita ini satu hal disebutkan. Sebutkan dulu dia jenisnya apa. Isimkah dia, fiilkah dia, harfunkah dia, disebutkan dulu tuh jenis kalimat tersebut. Oke. Kalau isim disebutkan ismun, jadi ini hal pertama. Hal keduanya adalah dia itu kita lihat harokatnya. Kalau harokatnya domah, maka dia disebut sebagai namanya marfu. Kalau dia harokatnya fathah, maka disebut sebagai namanya mansub. Kalau dia harokatnya kasroh, maka disebut sebagai namanya majrur. Tapi di sini karena dia itu adalah fadomah, maka marfu. Jadi hal keduanya adalah kita sebut sebagai marfu karena dia domah. Lalu yang ketiga, hal yang ketiga yang mesti kita lakukan apa? Mengidentifikasi siapa dalang di balik Zaid itu harokatnya marfu. Siapa yang menyebabkan Zaid dibaca marfu? Bahasa lainnya itu adalah rofi. Rofi bahasa lainnya. Nah, ini kita sebutkan. Siapa dalangnya? Nah, kita harus sebutkan. Dia adalah isim yang marfu tersebab apa? Misalnya di sini dalangnya namanya ibtida. Ibtida. Maka kita sebutkan marfuun dia sebab karena apa? Karena ibtida. Karena ada ibtida. Karena ada ibtida. Jadi yang nomor 3 ini adalah kita sebutkan dulu siapa yang menyebabkan dia menjadi marfu. Di sini kalau ada namanya ibtida, maka ibtida ini.
Terus yang keempat, yang kita mesti sebutkan adalah apa? Yang mesti kita sebutkan adalah apa tanda dari marfu tersebut. Ini ibaratnya penjabaran lebih mendalam lagi tentang marfu. Karena marfu itu adalah sebuah istilah yang punya 4 makna. Maka kita harus cari tahu marfu di sini itu marfu yang seperti apa. Nah, disebutkan marfuun wa alamatu wa alamatu raf'ihi, dan alamat rofaknya atau alamat marfu'nya itu dengan domah. Kan domah tuh dia. Terus domahnya nampak atau tidak? Domahnya nampak, maka kita katakan zohiroh. Kalau domahnya nggak nampak, maka kita katakan mustatiroh atau mahzufan, mahzufa ila akhirih. Terus kita tanya, apakah dia itu berada di akhir atau tidak? Oh, berada di akhir. Maka kita katakan fi akhirihi, di arokat akhirnya. Nah, inilah cara kita mengi'rab. Oke. Nah, tapi nanti dalam perjalanannya, khusus untuk isim, itu nanti namanya beragam. Namanya beragam. Bukan hanya isim saja. Meskipun nahwu itu secara garis besar dan secara umumnya mereka itu memang bahasanya isim saja. Tetapi nggak seluruh pembahasan nahwu itu hanya berkutat pada isim. Tapi juga ada fiil, ada juga harfun. Hanya saja porsi dari isim itu melebihi porsi dari fiil dan harfun. Maka nanti istilah ismun ini nanti berubah menjadi mubtada, berubah menjadi khobar, berubah menjadi maf'ul, berubah menjadi munada, berubah menjadi isim inna ila akhirih. Nah, inilah sejatinya yang membuat kenapa kok pelajaran nahwu itu kebanyakan membicarakan soal keadaan isim daripada keadaan fiil dan keadaan harfu. Itu ya. Oke. Sudah paham sampai sejauh ini, dan makin paham semoga yang sudah paham tentang cara mengi'rab. Dari Bu Endah sendiri silakan kalau ada diskusi lagi atau ada pertanyaan. Oke, dari yang Cukup. lainnya. Oke, alhamdulillah. Oke, dari yang lainnya ada di komentar, dari yang sudah pernah tahu ada komentar atau ada hal-hal yang mau didiskusikan. Oke, cukup ya. Oke, semoga yang sudah paham makin paham lagi tentang bagaimana cara mengi'rab. Nah, kalau diperhatikan yang tadi sama juga kan i'rabnya. Dia sebutkan dulu ini fiilnya apa. Ini fiil kah, isim kah? Fiil ternyata. Kalau fiil berarti dia fiilnya jenisnya apa? Disebutkan fiil mudhari'un. Terus ada kalimat marfu. Marfu berarti apanya tadi kita bilang? Dia itu harokatnya apa? Kan gitu. Terus kita sebutin lagi penyebabnya siapa? Penyebabnya adalah ini litajarrudi minanasibi wal jazim, ketiadaan nasib dan juga jazim. Lalu apa wujud nyata dari kalimat marfu tersebut? Dikatakan di sini domah. Domahnya nampak atau tidak? Nampak fi akhir zohir fi zohiratan fi akhirih. Nah, ini adalah tata cara mengi'rab. Kurang lebih begitu. Nah, insya Allah di di paragraf-paragraf yang lain kita akan diskusikan lagi tentang macam-macam i'rab dari isim atau dari kalimat yang lain. Ya, lanjut, Mbak Ulan. Kalau nggak ada pertanyaan.
wal marfu'u minhuma khabarun lil mubtada'in mahdhufin taqdiruhu huwa ar-rahmanur rahim wa i'rabuhu huwa dhamirun munfasilun mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun la yudharu fihi i'rabun. Yazharu, Mbak. Yadharu fihi i'rabun. Warrahmanur rahimu khabarul mubtada'u I, marfu'un khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Oke, Toib. Nah, yang kedua yang tadi saya sebutkan, beliau memberitakan ke kita tentang apa sebab dia dibaca domah. Sebab dia dibaca domah adalah karena dia itu merupakan mubtada, dia merupakan khobar. Khobar dari mubtada. Khobar dari mubtada. Nah, kemarin saya sempat baca risalah tesis dari salah satu orang Indonesia yang sudah diuji di sini, risalah tesisnya. Beliau membahas tentang struktur kalimat bahasa Indonesia dalam bahasa Arab. Beliau membandingkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab dan seberapa berpengaruhnya bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Itu risalah tesis. Saya kemarin baca. Dan ternyata beliau menyandingkan antara makna subjek dengan istilah mubtada dan predikat dengan istilah khobar. Lalu beliau juga memastikan di tulisannya itu, kata beliau, dalam bahasa Indonesia tidak ada jumlah fi'liyah. Tidak ada kalimat yang dimulai dengan fi'il. Pasti dia itu adalah jumlah isimnya semuanya. Dimulai dengan isim. Itu kata beliau. Lalu saya mencoba untuk, saya terima pandangan beliau. Hanya saja yang nggak saya terima dari pandangan beliau adalah padanannya kok bisa langsung gitu aja gitu. Kenapa? Karena pada kenyataannya mubtada itu nggak selalu dia itu adalah subjek. Fa'il juga itu nggak selalu dia itu adalah subjek. Begitupun juga predikat. Predikat itu dia itu nggak selalu dalam keadaan dia sebagai khobar. Atau khobar itu nggak selalu dalam keadaan predikat. Maka di sini kita perlu cerdas sebagai pembaca. Nah, disinilah pentingnya kita untuk punya ilmunya. Nah, dan kenapa kita harus banyak membaca gitu. Karena dengan banyak membaca kita jadi punya pandangan orang dan kita bisa mengoreksi pandangan orang tersebut. Artinya nanti ketika guru kita bilang fa'il adalah subjek, ya sudah kita terima. Karena memang mencakup itu, tapi tidak kita terima 100%. Kenapa? Pada kenyataannya nanti ketika Mbak dan Ummahat di sini mengatakan bahwasannya fa'il adalah subjek, mubtada adalah subjek, predikat adalah khobar, adalah predikat. Nah, itu nggak bisa langsung diterima 100% gitu aja. Tapi kita harus koreksi dan kita ajukan argumen kita. Makanya kemarin tuh kalau saya dapat dari Mbak Wulan, katanya mubtada adalah sesuatu yang diterangkan, sedangkan khobar adalah sesuatu yang menerangkan. Nah, itu menurut saya lebih salimah, lebih selamat. Karena memang pada hakikatnya ketika kita meneliti lebih dalam lagi, mubtada itu memang adalah sesuatu yang dia itu diterangkan atau sesuatu yang disandarkan kepadanya sesuatu yang lain. Atau bahasa Arabnya musnad ilaih. Nah, sedangkan khobar adalah sesuatu yang menerangkan. Dia yang bersandar kepada mubtada. Bersandar di sini bolehlah kita maknai sebagai sesuatu yang menerangkan. Maka tepat ketika kita mengartikan
Mubtada adalah sesuatu yang diterangkan dan khobar adalah sesuatu yang menerangkan. Atau bahasa Arabnya tadi musnad ilaih atau musnad. Mahkumun alaih dan mahkumun bihi. Nah, itu adalah istilah-istilah lain yang nanti akan ditemui di kitab-kitab balaghah, di kitab-kitab mantiq, di kitab-kitab usul fiqh. Nah, itu nanti bahasa-bahasa itu akan dipakai itu oleh ulama-ulama kita. Karena memang basis utama dari usul fiqh, dari ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, dan basis ilmu-ilmu keislaman lainnya berangkat dari istilah-istilah yang kita pahami dalam ilmu nahwu. Yang artinya ketika seseorang itu mau belajar sakofa Islam, tapi dia melewatkan bahasa Arab, niscaya dia tidak akan pernah sampai kepada hakikat dia belajar sakofa Islam tersebut. Kenapa? Karena dia kehilangan basis. Karena dia kehilangan asas. Sehebat apapun orang, ketika dia nggak belajar bahasa Arab, dia akan rapuh. Argumen dia akan rapuh. Akan mudah runtuh begitu saja. Ini kalau ulama. Beda dengan da'i. Kalau da'i itu kan menyampaikan apa yang gurunya sampaikan. Jadinya kalau bahasa saya ya, namanya pendakwah itu ya sudah gitu loh. Diterima aja gitu loh. Lagi pula juga dia tidak sedang menerangkan hukum, dia hanya menyampaikan. Karena dai kan tugasnya menyeru dan hanya menyampaikan apa yang gurunya sampaikan. Maka ketika dia terjadi kesalahan ya wajar, karena dia hanya sebagai penyampai. Dan akan menjadi salah ketika kita mencerca pendakwah, dan akan menjadi salah kalau pendakwah itu dia melangkahi jabatan dia sebagai pendakwah. Artinya dia sebagai ulama. Dia menerangkan hukum, menjelaskan ini. Nah, itu bukan tugasnya pendakwah, itu adalah tugasnya ulama. Makanya bedakan antara ulama sama pendakwah. Ini dua hal yang berbeda karena tugas mereka tuh beda. Tugasnya dai menyampaikan apa yang gurunya sampaikan, tugasnya ulama mencerdaskan umat dan mencerdaskan dai. Ini core-nya beda. Artinya ketika pendakwah itu sudah melampaui batasnya sebagai pendakwah, maka dia telah salah langkah dalam mengambil jalur dakwah. Jadi bedakan antara pendakwah sama ulama. Nah, gitu. Makanya yang diharapkan adalah ulama yang juga pendakwah, yang juga mencerdaskan umat. Nah, pendakwah harusnya dia bisa lebih naik tingkat lagi, belajar terus hingga sampai derajat ulama. Sehingga perkataan dia itu punya basis, punya metodologi, punya akar yang menguat di dalam diri. Tuh. Oke, mohon maaf agak panjang sedikit. Ala kulin, balik lagi ke sini. Bahwasannya sepenting itu loh kita belajar bahasa Arab. Dan seurgen dan juga semendasar itu kita harus menguasai bahasa Arab. Karena kalau kita nggak menguasai bahasa Arab, benar-benar kita akan rapuh serapuh-rapuhnya ketika kita belajar Islam. Dan ketika kita nggak belajar Islam, ya sudah kita hanya menjadi makhluk Allah yang seperti makhluk Allah kebanyakan, nggak ada istimewa-istimewanya sama sekali. Sementara kita berharap ridhonya Allah dan kita berharap surganya Allah, tentu kita tidak boleh menjadi makhluk yang biasa-biasa saja. Kita harus next level. Nah, cara next level kita untuk agar mendapatkan hatinya, agar mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan belajar dan memaksimalkan potensi yang ada. Itu ya. Oke, balik lagi ke sini. Bahwasanya di sini dikatakan Rahmanu dan Ar-Rahim di sini dia itu sebagai predikat. Nah, lagi-lagi ya, sebagai predikat. Atau sebagai sesuatu yang menerangkan. Sementara sesuatu yang diterangkan itu dihapus. Nah, jadi huwa ini merupakan sesuatu yang diterangkan. Sedangkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebagai sesuatu yang menerangkan.
Nah, artinya begini, Bismillahi dengan menyebut nama Allah, dia, nah dianya itu adalah huwa, dia, dia itu kan berarti kan sesuatu yang akan diterangkan. Kita perlu berarti ada yang menerangkan, dia yang Maha Rohman dan Maha Rohim. Diterangkan itu disebut sebagai namanya mubtada, menerangkan itu disebut sebagai namanya khobarnya. Nah, i'rabnya gimana? I'rabnya huwa domirun munfasilun. Domir ini adalah isim ya maksudnya ya. Nama lain dari isim adalah domir. Atau bentuk pembagian lain dari isim adalah domir. Domirun munfasilun. Domir yang terpisah. Yang dia itu sebagai mubtadaun. Mabniun alal fathi fi mahalli raf'in. Kenapa? Li'annahu ismun, dia adalah isim yang dia itu mabni, yang dia itu tidak berubah-ubah harokatnya, yang la yadharu fihi i'rabun, yang tidak nampak i'rabnya. Sedangkan ar-Rahmanu dan ar-Rahimu, dia merupakan khobar dari mubtada yang marfu dengan mubtada. Lagi-lagi tadi formatnya ya, formatnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu disebutkan, dan ini adalah formatnya. Tinggal di apa namanya di ini saja, di partisi saja, berarti khobar mubtada berarti nomor satunya tadi, nomor satu yang tadi ya, yang tadi saya terangkan, marfu adalah nomor 2-nya, ibtida adalah nomor 3-nya, awal alamatu rafi domatun zahiratun dan nomor 3, nomor 4-nya, dan fi akhirnya dan nomor 5-nya. Nomor 5 dari sesuatu yang tadi saya terangkan ini. Sesuatu yang saya terangkan dari yang ini tadi. Oke, sampai di sini ada diskusi atau ada pertanyaan? Nah, nih nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ada pertanyaan sejauh ini? Tapi Ustadz, hujahnya beliau itu dalam dalam apa? Dalam Risalah. menyatakan ada sebagai ya, dalam menyatakan sebagai subjek itu apa Ustadz? Saya belum mendapati, hanya saja beliau memang sepertinya, saya harus konfirmasi ke beliaunya dulu ya, karena saya hanya membaca sebatas kayak membaca tulisannya beliau aja. Hujahnya beliau memang, beliau paham, kita kan paham bahasa Indonesia kan, kita paham bahasa Indonesia, dan bahasa Arab itu seperti ini. Nah, akhirnya ya beliau menyandingkan saja gitu loh. Jadi karena kita sama-sama punya menguasai dua bahasa, dan kita punya otoritas untuk menilai secara subjektivitas dirinya sendiri dan mengatakan bahwasanya ya sudah apa namanya nggak ada dalam bahasa Indonesia itu jumlah ismiyah, dan nggak bisa dan bisa saya katakan mubtada itu adalah subjek dan khobar adalah predikatnya. Itu jadi untuk pastinya kita harus tanya dulu sih Mbak, yang pastinya kita harus tanya sama penulisnya. Semoga penulisnya masih hidup. Soalnya itu risalah tahun 9 afan, tahun 2000-an, 2010-an, 2010-an. 2010 10-an gitu. Nggak pasti ingat. Nanti coba saya cek lagi lah. Nah, itu dulu Mbak yang bisa saya jawab. Oke, silakan kalau ada lagi yang diskusi. Mau didiskusikan. Tadi aksidu, terus Ustadz apa lagi? Tadi uzkuru ya? Azkuru Azkuru, dan u'azimu. uazimu, U'azimu pakai ain. U'azimu. uazimu. Baik, ada lagi yang lain yang mau ditanyakan dari Mbak Widya, Mbak Wika, Bu Enda, Mbak Indi? Enggak ada Ustadz. Oke, baik. Yang lain, silakan. Kalau ada pertanyaan, Mbak Nurul juga silakan kalau ada pertanyaan. Lanjut Mbak Ulat.
faqad alimta annal mansuba minhuma mansubun ala ta'zimi bi fi'lin mahdhufin wa annal marfu'u minha marfu'un. Marfu'ah. Wa annal marfu'ah kan dia isimnya inah tadi. Oh iya, wa annal marfu'a minha marfu'un ala annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin wala yuqalu lil mansubu minha Lil maf'ulun mansubi. lil mansubi minha maf'ulun bihi ta'adduban ma'allahi azza wa jalla wa yamtana'u wa Tani'u. yamtani'u wa Imtana'a yamtan yamtani'u. wa yamtani'u bentar wa yamtani'u wajhani akharani wa huma jarrun jarru ar-rahimu ma'a nasbin ar-rahmani au raf'ihi walidha 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 qala ba'duhum in in apa ini in yunsabur rahmanu au yunsobi in yunsob in yunsobi ar-rahmanu au yartafi'a fal jarru fir rahimi qat'an muni'a. Oke, tayyib. Barakallahu fiik. Yuk, kita lanjut. Bahwasannya, nah ini tadi beliau bilang bahwasannya faqad alimta dan kamu sudah mengetahui sebelumnya alasan kenapa kok annal mansuba minhuma mansubun ala ta'zim. Bahwasannya dia itu mansubnya ala ta'zim. Dan kamu juga sudah mengetahui bahwasannya marfu'nya itu karena sebab apa? Karena sebab dia merupakan sesuatu yang sesuatu yang menerangkan atas sesuatu yang diterangkan. Kenapa? Dan dikatakan begini kata beliau, wala yuqalu lil mansubi. Tapi untuk kata-kata mansub tadi itu la yuqalu minha. Kamu nggak boleh katakan kepada kalimat tersebut kalau dia itu adalah apa? Maf'ulun bihi. Kenapa? Katanya taat duban ma'allahi azza wa jalla. Karena itu merupakan bentuk adab kita ma'a Allah azza wa jalla dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita nggak boleh sembarangan bilang kalau zatnya Allah itu atau lafal jalalah itu adalah maf'ul, tapi dia adalah sesuatu yang kita agungkan. Nah, di sini dikatakan wayam tani'u wajhani akhirani atau akharani, dan dua di antaranya itu dilarang. Yang kemarin kita sebutkan ketika kita bilang bismillahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahi ar-Rahmani Bismillahi ya Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimu. Nah, itu dilarang. Nggak boleh begitu. Dan kita lihat lagi di PDF yang kemarin saya kirim juga pun begitu. Nah, dikatakan in yunsobir rahmanu aw yartafi'an, kalau kamu nasobkan Rahman atau kamu rofakkan kalimat Rahman, faljarru fir raf'i fajarru fir rahimi, maka huruf jar pada rahim itu qat'an muni'a ai muni'aman an qat'an, artinya benar-benar dilarang. Berarti dari hasil kemarin kita ada dua wajah atau dua tempat di mana kita dilarang untuk mengatakan Bismillahi ar-Rahmanu ar-Rahimi dan Bismillahi ar-Rahmana ar-Rahimi, itu nggak boleh kita katakan seperti itu. Nah, oke. Dikatakan lagi, lanjut Mbak. Fajumlatun ya. Jumlah tuh dia. Fajumlatu ma yatahassalu fil bismillati basmalati tis'atu aujuhin. Aujuhin.
Al-awwalu minha yajuzu arabiyatun Tan. arabiyatan wa yata'ayyanu qira'atan wasittatu ba'dahu tajuzu arabiyatan la qira'atan wal wajhani ah akhirani apa ini mumtani'ani arabiyatan wa qira'atan kama alimta qalan nur al-ujhuri Ajhuri. al-ajhuri in yunsobi ar-rahmanu aw yartafi'a falajarru fir rahimi qat'an muni'a wa in yujarru fa'ajizu Pak Ajis. fa'ajiz fisani salasata al aujuhi khud bayani. Oke, taib. Ini udahlah penjelasan kita yang kemarin. Hanya saja di sini saya hanya komentar, ya udah komentarnya ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperkenankan, dan nggak semuanya itu diperkenankan, dan nggak semuanya diperbolehkan untuk dibaca dalam qiraat atau bacaan Quran kita. Oke, lanjut lagi Pak syairnya. Fahadhihi tadammanat tis'an muni. Fahadhihi tadammanat tis'an muni' wajhani minha fadri hadza wastami'. Barakallahu fiik. Dah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab tentang basmalah. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdzul murakabul mufidu bil wat'i. Wa qasamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Nanti kita akan jelaskan itu secara mendetil. Nah, terus beliau berikutnya kan tadi kan bismillah udah. Secara i'rab sudah. Sekarang beliau menjelaskan masing-masing dari makna ismi Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Menjelaskan. Setelah beliau menjelaskan i'rabnya, beliau langsung menjelaskan makna dari setiap lafaz yang datang pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Mbak, baca Mbak. Ustaz, boleh bertanya dulu? Iya, silakan. Tadi berarti kalau kita kiroah dalam Quran, kita harus sesuai dengan kiroah Quran gitu ya Ustadz ya? Betul. Membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi. Tapi kalau dari Al-Qat'u tadi, kita boleh, ya boleh begitulah di i'rabnya. Untuk Bismillah tadi gitu ya Ustadz? Boleh dalam percakapan sehari-hari. Oh ya, tapi dalam kiroah Quran tetap. Tetap satu aja Mm-mm. yang diperbolehkan. Baik Ustadz, syukran Ustadz. Iya, apaan? Ada lagi yang lain? Dari Mbak Indi, Mbak Wulan, Bu Endah, Mbak Nurul, silakan. Berarti kalau dalam percakapan itu saat baca kitab juga bisa ya Ustaz? Boleh, boleh. Cuman kayak kurang sopan aja gitu loh Mbak. Iya sih, benar. Kayak kurang sopan kalau kita bacanya agak itu. Kayak kalau bahasanya orang Jawa itu ngece. Ngece itu kayak mentang-mentang sudah tahu kita langsung menonjolkan. Enggak lo, gue punya hujah gitu kan. Biasanya kan orang kan kayak gitu. Orang kan kalau ada sesuatu yang di luar dari kebiasaan kan dia langsung kayak dengan PD-nya, dengan gagahnya karena sudah punya hujah ya. Contoh misalnya, kita tahu misalnya saya kemarin ketemu sama orang Syiah Zaidiyah. Baru kemarin banget. Syiah Zaidiyah itu termasuk Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah. Bukan Ahlus Sunnah, lebih tepatnya itu dekat dengan mazhab yang lain. Mazhab Islam yang selama ini kita ketahui. Uniknya ketika mereka itu sholat, ketika mereka itu azan, kalau kita kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kan gitu kan? Nah, kalau mereka tuh enggak. Hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal.
Nah, kalau kita tiba-tiba melakukan ini di Indonesia, langsung gempar itu pasti satu desa. Kenapa? Wah, kamu sudah keluar dari mazhab selama ini, itu pendapat yang kayak gimana, pendapat gimana. Padahal itu merupakan pendapat yang Islami. Gitu. Pendapat yang sama-sama ada hujahnya. Jadi jangan mudah menyalahkan. Contoh lain lagi misalnya, kalau azan juga, masuk azan juga. Kalau kita kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang mengatakan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Lalu kita tiba-tiba ujuk-ujuk, kamu ngapain nambahin ini? Kamu telah keluar dari gini. Enggak, tunggu dulu. Jangan langsung kita buru-buru menghukumi. Tapi kita harus konfirmasi dulu. Nah, tapi kalau orang kita kan enggak sengaja untuk mengungkapkan sesuatu yang di luar kebiasaan dan langsung menghukumi ketika itu di luar kebiasaannya. Nah, buru-buru sih, lebih tepatnya buru-buru menghukumi di luar dari kebiasaan. Ya, itulah sekitar ya. Jadi kita perlu banyak belajar dan perlu banyak untuk mendengar serta banyak ngambil faidah dari orang lain. Itu aja. Oke, lanjut, Mbak. Bentar Ustadz mau nanya, yang ini tuh kalau baca wal ismu atau walismu sih Ustadz? Kemarin Mbak Widya sudah saya kasih tahu. Walismu. Walismu ma'dahu lughatan ma dalla ala musamman. Wastilahan kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bizamanin. Wallahu ismun lidzatil wajibil wujudi al-mustahiqi li jami'il mahamid. Li jami'il mahamid. Warrahmanu ma'nahu al-mun'imu bijala'in ni'am. Warrahimu ma'nahu al-mun'imu bidaqaiqiha. Bidaqaiqihi. Bidaqaiqiha. Oke. Barakallahu fiik. Oke, di sini disebutin bahwasanya isim itu apa sih? Isim itu adalah dalla ala musamman, sesuatu yang menunjukkan kepada penamaan. Contohnya maksudnya apa nih? Ini orang. Orang ini disebut sebagai namanya musamma. Zaid adalah isimnya. Jadi Zaid itu adalah ismun bagi musamma. Berarti kan isim adalah sesuatu yang menunjukkan kepada musamma. Zaid. Contohnya, misalnya lagi, ini anggaplah pena lah ya. Pena, ini kolam. Kolam isimnya atau musammanya? Kolam. Isim. Berarti gambar penanya apa? Disebut sebagai apa dia? Musamma. Oke. Dalam fan ilmu yang lain, musamma ini disebut sebagai namanya adalah afrod. Dalam fan ilmu yang lain. Atau juga nanti disebut sebagai namanya mafhum. Dalam fan ilmu yang lain. Tapi disimpan aja sebagai maklumat. Karena ini adalah dua istilah yang masyhur di lisannya para ulama. Jadi ketika disebut sebagai namanya mafhum, itu adalah maksudnya musamma. Ketika disebut sebagai namanya afrod, itu adalah maksudnya musamma. Disimpan apa kosakata ini. Karena ini adalah kosakata yang sering menjadi bahan untuk ulama menyampaikan ilmu-ilmu yang ada dalam diri mereka. Ya. Sedangkan secara istilahan di sini maksudnya secara istilahnya nahwu, karena isim dalam istilah yang lain punya makna yang lain, adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, dia adalah sebuah isim yang menunjukkan kepada sebuah makna pada dirinya sendiri, walam taktarin bizaman, dan dia tidak terikat dengan
waktu. Sedangkan Allah adalah ismun lidzatil wajibil wujud. Dia adalah isim, sebuah penamaan untuk sesuatu yang wajib ada. Wajib ada itu wajibul wujud, artinya Allah itu azali, tidak berawal dan tidak berakhir, azali. Al-mustahiq, yang ia itu berhak. Berhak untuk ngapain? Li jami'il mahamid, untuk seluruh pujian. Untuk seluruh pujian. Jadi zat yang isim yang menunjukkan kepada keazaliaan, dan dia adalah sesuatu yang berhak untuk menerima segala bentuk pujian. Ini yang dimaksud dengan, jadi definisi tentang lafaz Allah atau definisi Allah adalah yang dikemukakan oleh musannif kitab ini. Dan ini nanti dipakai dalam seluruh fan ilmu. Ilmu tajwid nanti ketemu definisinya Allah, ilmu fikih nanti ketemu definisinya Allah, ilmu usul fik nanti ketemu definisinya Allah, ilmu-ilmu yang lain pasti nanti akan kembali kepada definisi Allah itu apa. Definisi Allah itu adalah apa? Ismun lidzatil wajibil wujud al mustahiqu li jami'il mahamid. Oke. Terus Ar-Rahman dia adalah al-mun'im bi jalailin ni'am. Sedangkan Ar-Rahman adalah maknanya adalah dia yang memberikan dengan keagungan kenikmatan. Sedangkan Rahim adalah yang memberikan bidaqaiqin ni'am. Artinya begini. Semua Allah kasih mata. Itu adalah bentuk Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketajaman mata seseorang itu berbeda dengan ketajaman mata seseorang yang lain. Nah, ketajaman mata yang diberikan oleh orang tertentu ini itu adalah sifat Ar-Rahim yang terpancar dalam ketajaman penglihatan orang yang dikasih lebih tadi. Nah, itu adalah kurang lebih bahasanya bentuk dari Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, lanjut yuk. Lanjut Mbak Ulan. Masih ada waktu 10 menit. Silakan. Boleh yang lain Ustadz? Oke, yang lain silakan. Mbak Nurul atau siapa nih? Bu Endah, Mbak Widya, Mbak Indi, yuk silakan. Mbak Ulan sudah bagus bacanya. Yuk yang lainnya, jangan sampai mau kalah sama Mbak Ulan. Ya, kesalahannya tadi cuma sedikit aja. Ayo yang lainnya. Silahkan. Salah nggak apa-apa. Ya, silakan Mbak Widya atau Bu Endah atau Mbak Kak. Ustadz, Silakan. al-kalamu. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu mubtada'u marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratun fi akhiri. Huwa damiru faslu alal ashi As-sahhi. ala asohi lam limahali La mahalla.
la mahalla lahu minal i'rabi. Barakallahu fiik. Terus lanjut. Lafzu khabarul mubtada'u marfu'un bil mubtada'u wa I. alamat mubtada'i wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu fi akhirih. Lanjut. Al murakkabun na'atul lil lafzi Betul, wa betul. na'atul marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatu zahiratu fi akhirih. Terus Fi lanjut. Al-mufid. al-mufidu na'atul murakkabu wa na'atul marfu'u wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu fi akhirih. Terus lanjut. Bil wad'i alba Betul. huruf jarri wal wad'i majruru bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wal jarri wal majruri Likun. muta'alliqu bil Oke. mufidu. Betul. Barakallahu fiik. Yuk, bagus. Apa tadi hanya salah cuma sedikit? Nanti minta tolong lagi, Bu. Kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, di sini musannif kitab langsung. Kalau tadi beliau di Bismillah, beliau agak panjang menjelaskannya. Nah, di sini beliau langsung terjun gitu aja untuk menjelaskan apa itu kalam secara i'rabnya. Dikatakan i'rabnya adalah mubtadaun marfu'un bil ibtida. Nih. Kedua adalah domir fasl. Nah, ini domir fasl ini sebenarnya panjang penjelasannya. Ya udah, tapi terima aja. Domir fasl gitu aja. Domir fasl alal asahi la mahala lahu min i'rab. Terus yang kedua adalah lafzun adalah al-lafzu khabarul mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Al-murakkab sebagai na'at dari lafzun, mufid sebagai na'at dari kata lafzun atau dari kata murakkab, boleh juga. Artinya di sini ada tiga sifat. Pertama, murakkab sifat bagi lafaz. Yang kedua, mufid sifat bagi murakkab. Oh, berarti dua berarti. Jadi murakkab ini sesuatu yang mensifati, di saat yang sama dia disifati. Dia mensifati lafaz dan dia disifati oleh mufid. Sedangkan bil wad'i, ba-nya ini harfu jar, maka wad'i merupakan majrurnya. Nah, ini silakan dihafal. Silakan diulang lagi. Disalin apa yang dikatakan oleh musannif kitab di sini tentang cara mengi'rabnya. Lalu kalau kita tanya, pasti ini kan jumlah fi'liyah, afwan, jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena dimulai dengan isim. Apa buktinya dimulai dengan isim? Adanya alif lam. Karena ini al merupakan alamat dari alif lam. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada diskusi? Yang tadi Ustadz yang ngeganjel Ustadz yang mengenai mansub karena alat ta'zim ya. Alat ta'zimi bi fi'lin mahdzufin. Kenapa yang dicirikan itu mansub gitu Ustadz sebagai ta'zimnya? Kenapa yang dicirikan Mansubnya.
Heeh. sebagai takzimnya gitu Ustaz. Kan kalau yang maf'ulun bih kecerna tuh gitu ya. Maksudnya oh iya maf'ulun bih gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa dikatakan maf'ulun bih gitu kan. Karena ta'aduban kan tadi. Mm-mm. Nah, terus kenapa si mansub ini sebagai ciri dari dia itu takzimnya kita yang difiilkan, yang fiilnya itu dimahdzuf gitu. Maksud saya. Hmm, udah deh, coba deh. Saya catat dulu aja. Se- eh, belum yakin sama jawaban saya, cuman saya catat dulu aja. Kenapa kok, ya intinya bener ya kalau kayak gini. Kenapa kok dia itu takzim, bukan langsung maf'ul gitu aja. Gitu, bukan. Iya, Ah, dan iya dan ciri dan apa perwakilannya itu adalah mansub gitu kan bisa jar, bisa marfu gitu Ustaz, iya, iya, betul, sebagai betul. takzimnya. Betul, betul. Coba, sebentar. Wala yuqalu lahu. Oke. Oke, Baik, dah. Silakan kalau ada lagi yang lain. Insya Allah nanti saya coba cari tahu. Ya, yang lain silakan. Ada waktu nih. Kalau pertanyaan. Berarti Ustaz sejauh ini belum ada padanan yang pas ya mengenai mubtada khobar. Ya, Khobar udah ya tadi predikat. ya itu aja. Tadinya pakai padanan. Untuk pendekatan pakai tadi. Kalau padanan belum. Pendekatan berarti yang tadi subjek predikat Mm-mm. ya. Mm-mm. Baik, ada lagi silakan. Baik, kalau nggak ada, itu dulu aja ya dari saya. Dan nanti kalau misalkan juga teman-teman mau menyampaikan keluh kesahnya, terus sarannya, masukannya, boleh langsung ke saya. Nanti insya Allah perbaikan bagi saya. Karena ya saya juga mengevaluasi ya setiap pertemuannya. Adakah saya yang perlu ditingkatkan, adakah hal-hal yang perlu dikurangi, atau adakah hal-hal yang perlu untuk dipangkas. Itu saya coba perhatikan setiap pertemuannya. Dan kalau misalkan nanti di satu momen pernah tuh ada yang bilang kayak gini ke saya, Ustadz tuh kalau di awal tuh penjelasannya panjang, tapi tuh kenapa kok pas di tengah-tengah itu udah kayak langsung apa nggak ngejelasin sepanjang kayak yang pertama. Nah, itu pernah ada yang ngadu ke saya seperti itu, dan saya katakan karena saya itu karena pertemuan pertama gitu kan, pertemuan pertama itu kan sifatnya kan mengidentifikasi dan memastikan hasil identifikasi kita itu yang sebelumnya itu tepat atau tidak. Maka kita berikan semuanya dulu, baru nanti kita evaluasi. Dan ternyata hasil evaluasi menunjukkan bahwasannya nggak perlu sampai sedetil itu. Makanya ada yang saya pangkas, ada yang saya lewati, ada yang tidak saya detilkan seperti sebelumnya. Jadi sama-sama lah saling kita utamanya saya mengevaluasi dan bantu saya dengan ngasih masukan, saran ataupun hal-hal yang. Nah, cara teman-teman bantu saya adalah istiqomah. Satu itu. Istiqomah, rajin, datang kalau ada halangan. Kasih tahu saya, kalau ada masukan kasih tahu saya, ada keluhan kasih tahu saya. Semoga saya bisa bantu.
Kalau toh nanti saya nggak bisa bantu, mungkin saya akan cari nanya atau minta bantuan ke yang lain. Tapi pastikan kita di sini sama-sama mengambil faedah, mengambil manfaat. Saya belajar dari teman-teman dan teman-teman belajar dari saya. Gitu. Dan jangan sampai kita tadi rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang, rugi pikiran, rugi segala macam. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena namanya belajar itu hal yang harus didapatkan adalah sesuatu yang madiyah. Sesuatu yang memang dia itu ada dalam pikiran kita dan kita gunakan hal tersebut untuk kebermanfaatan kita di kehidupan setelahnya. Baik itu dalam bacaan kita, baik itu dalam keseharian kita, maupun dalam tulisan kita, dan dalam memahami teks-teks Arab lain. Karena belajar itu adalah sesuatu yang sifatnya, atau hasil dari belajar itu sifatnya terindra, dan bisa kita rasakan. Meskipun dia itu adalah sesuatu yang terindranya hanya dalam benak saja. Tapi representasi dari kita punya ilmu kan dari ucapan kita, dari perilaku kita, dari bacaan kita, dan lain-lain. Itu ya. Itu aja dari saya. Barakallahu li wa lakum. Semoga kita semakin lebih baik lagi dari hari ke hari dan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendapatkan perhatian dari Allah di akhir kelak karena kita sudah berjuang dan kita sudah memantaskan diri untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita belajar dan kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Barakallahu wa lakum. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kalau saya mohon ampun. Kita tutup dengan selepas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.